Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andini Sri Maharani SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Mediator atas kesempatannya. Nama saya Mawar, saya di sini sebagai penggugat dalam kasus ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Arnold. Saya di sini selaku tergugat dari istri saya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang diketahui, mediator di sini bersikap netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu. Agar mencapai kesepakatan, dapat dipahami Bapak dan Ibu? Oke, agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau tidak dapat memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja secara terpisah dan tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan, maka akan disampaikan dalam kurung kaukus nantinya, baik dengan tergugat maupun penggugat. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kemudian yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Dan yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi ini tidak tercapai ataupun tercapai, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik Bapak dan Ibu, sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tata tertib yang pertama harus disiplin, baik penggugat maupun tergugat. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki atau berkata kasar atau mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Dan yang keempat, tidak menyela saat salah seorang sedang berbicara. Bapak dan Ibu boleh menambahkan kesepakatan kita bersama. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada tambahan? Mungkin dari Bapak? Ada tambahan untuk kesepakatan ini, yaitu tidak boleh menyerang secara person dan tidak boleh emosi ketika berlangsung. Oke, silakan Ibu mungkin. Saya setuju dengan pendapatnya Bapak, tapi saya ingin menambahkan sedikit, yaitu yang pertama tidak boleh keluar masuk dari ruangan ini, dan yang kedua kita harus mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Ibu Mediator. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan poin sehingga pada hari ini ada 8 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Mawar terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Mawar? Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya menjelaskan tentang saya dulu. Saya itu merupakan tenaga kesehatan atau nakes yang bekerja di rumah sakit umum. Dari pernikahan ini kami sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1 orang laki-laki berumur 12 tahun dan 1 orang lagi merupakan anak perempuan berumur 8 tahun. Saya itu udah nggak tahan lagi sama perilaku suami saya, karena suami saya itu sering ngelakuin tindakan kekerasan ke saya, dan saya juga curiga suami saya selingkuh sama perempuan lain. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini?
ya sangat kecewa. Saya mati-matian buat kerja buat dia, tapi dia selingkuh di belakang saya. Oke, berarti ibu sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat, betul begitu? Iya betul. Bahkan sudah 1 tahun terakhir suami saya ini nggak pernah lagi ngasih saya nafkah, baik itu dari lahir maupun batin. Baiklah Ibu Mawar, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Arnold untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Baik Bu, terus terang saya sangat kecewa terhadap Ibu Mawar yang melakukan tindakan gugatan cerai terhadap saya. Toh emang tidak ada jalan yang lain selain perceraian seperti itu. Dan lagian pula dia juga jarang balik ke rumah, dia sibuk kerja. Terus anak-anak saya terlantar juga, anak kami ini. Kemudian kenapa saya melakukan itu? Ya karena ingin mencari kebahagiaan di wanita lain aja seperti itu. Bapak jangan egois. Saya sibuk kerja di rumah sakit, Bapak harusnya paham. Emang Bapak ada perhatiin kita? Nggak ada Bapak. Selama ini Bapak cuma ngapain? Bapak cuma enak-enakan. Pas saya lagi capek, Bapak ada bantu saya nggak? Bu, Ibu ini terlalu sibuk dengan urusan kerja Ibu sampai anak-anak saya terlantar. Jadi saya kasihan sama anak saya. Ya gimana? Anda nggak perhatiin saya. Bapak dan Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Bu mediator, tadi saya udah nggak tahan lagi lihat kelakuan suami saya dan alasan-alasannya. Baiklah, saya lihat sepertinya mediasi ini tidak akan berjalan lancar. Tenangkan diri dulu masing-masing. Kita sudah membahas mengenai masalah dan menemukan sedikit kesepahaman untuk mediasi kali ini. Karena masih kekeh sama keinginan masing-masing, maka proses selanjutnya adalah fokus. Bapak silakan meninggalkan ruangan. Baik Ibu, ini adalah tahapan fokus di mana Ibu boleh menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan yang belum tersampaikan dalam proses mediasi tadi. Terima kasih Bu mediator. Sebenarnya setelah saya pikir-pikir lagi, saya sebenarnya punya rasa ketakutan akan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak-anak saya ke depannya. Anak-anak saya itu sebenarnya masih butuh banget peran ayah dari suami saya, tapi saya juga bingung untuk menentukan ke depannya bagaimana. Kalau misalkan saya bertahan juga saya capek sama sikapnya yang kasar, yang maunya seenaknya sendiri. Sedangkan saya juga takut kalau misalkan ketika saya bercerai nanti saya pisah sama anak-anak saya, atau bahkan suami saya bahkan menelantarkan anak-anak saya nanti. Baik Ibu, saya menemukan kesepahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Dalam hal hak asuh, tentunya di posisi Ibu akan sangat sulit untuk mendapatkannya jika alasan cerai itu terkait kesibukan Ibu yang menyebabkan penelantaran anak, maka hak asuh itu dapat beralih ke ayah. Justru maka dari itu Bu, ya, saya ingin yang terbaik untuk anak-anak saya, dan saya meminta kepada suami saya untuk merubah perilaku yang kasar, yang selalu bertindak kasar, dan sebisa mungkin kita sama-sama untuk memperbaiki hubungan ini kembali. Baiklah, setelah saya mendengarkan keputusan Ibu dan saya telah mendapatkan kesepahaman antara Bapak dan Ibu, selanjutnya apakah Ibu siap melakukan perdamaian? Sebetulnya saya sangat siap untuk melakukan perdamaian demi anak-anak saya. Saya siap. Baik, kepada Bapak Arnold, silahkan memasuki ruangan kembali. Bapak Arnold, tadi Ibu Mawar telah menyampaikan kepada saya bahwa beliau bersedia untuk melakukan perdamaian dengan catatan bahwa Bapak Arnold harus berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Bagaimana tanggapan dari Bapak Arnold? Ya, saya ingin masih mempertahankan rumah tangga saya dan istri saya, dan saya janji saya akan berubah demi istri saya dan anak saya. Baiklah, Bapak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, bukan begitu Pak? Ya, saya ingin memperbaiki hubungan antara saya dan istri saya, dan saya akan berubah lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab selaku saya sebagai suami untuk istri dan anak saya. Oke, baiklah.
pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pihak penggugat dan tergugat akan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersilahkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau sepakat perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Setelah penjelasan saya, maka Ibu Mawar dan Bapak Alnot dipersilakan untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang telah saya buat. Terima kasih. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas mediasinya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu saya ucapkan, semoga rumah tangga Bapak dan Ibu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.